Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat apabila khatib tidak membaca ayat ini. Apabila ada sebuah perintah di komplek ini, perintah itu harus diulang dan dibaca setiap pekannya, diulang-ulang tiap pekan. Berarti perintah itu sangat penting. Ayat ini tiap Jumat dibacakan, berarti perintah ini sangat penting. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, oh ini cahayanya lari-lari mengganggu konsentrasi saya. Ya kalau usah karena kita bukan mau konser musik. Ya, lebih enak kan dari tadi saya lihat mana akhirnya ini. Ayo, Allah Subhanahu wa taala tiap pekan mengingatkan ayat ini. Jangan kamu mati. Rasa-rasanya ayat ini tidak masuk akal. Jangan kamu mati. Berarti mati kita yang ngatur. Woi, jangan kau mati ya. Berarti kamu yang ngatur. Padahal mati itu bukan kita yang ngatur. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, caleg. Jangan, bunda kalah lagi besar. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah ayat berikutnya, illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingatkan kepada kita, wahai warga Islamik. Nah itu nih, jangan kamu mati. Agamamu Islam, kau lahir dalam keadaan Islam, kau nikah syariat Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam matinya kafir? Banyak. Siapa mereka? Hubbi aklil haram, mereka yang suka memakan makanan haram. Contoh aja nih, contoh. Jangan marah ya, contoh. Jangan marah bos. Sabung ayam didapat sama polisi. Kejar lagi, judi ini dikejar sama polisi. Jangan lari, masih lari. Jangan lari, masih lari. Terpaksa tembak peringatan, tembak ke langit, masih lari lagi, tembak peringatan kedua kalinya, masih lari, tembak ketiga kalinya, masih lari, terpaksa dilumpuhkan, tembak kakinya, wah, tembak kakinya, kepalanya dikena. Saya tanya temanku yang polisi, bagaimana ceritanya, kakinya kok tembak, kenapa kepalanya dikena? Dia bilang soalnya waktu ditembak dia jongkok. Pantas dah. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Jangan musuhi polisi. Kau kira ini hebat, ini enak hidup kita kalau tidak ada polisi? Hah? Rumah dirampok, anak gadis diperkosa, istri dibunuh, lalu kita datang melapor sama polisi. Tolong Pak Polisi, cari pelakunya, kejar pelakunya, tegakkan hukum.
Apa kata polisi? Mohon maaf, baru saja polsek bubar. Coba, saya pergi ceramah, macet, mobil saya tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Cari siapa? Penghafal Quran? Bukan. Siapa yang saya cari? Polisi. Saya baca Yasin sudah 2 kali hatam, tidak goyang-goyang mobilku. Ya, makanya jangan musuh polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di pinggir jalan, biar anak SMP diminta juga duitnya, itu bukan polisi Indonesia, itu polisi film India, Mr. PJ. Ada kan begitu toh? Nah, bukan polisi Indonesia, polisi film India. Film ini kan 3 jam, nanti mau habis baru datang polisinya. Itu polisi film India ya. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian adalah setan, yang dimana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ibu-ibu, kalau kita ceramah begini, ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada setan di tengah-tengah kita? Ada, bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk mengisah. Setan itu HP-mu. Orang sudah ceramah masih sibuk. Sudah 55 umurnya siaran langsung juga. Sekali ditahu ada HP-nya, ibu simpan dulu HP. Ibu selama ibu pegang HP pasti tidak konsentrasi dengar ceramah. Simpan dulu HP-nya bu. Selama ibu pegang HP, pasti yang kau lihat bukan saya. Siapa yang dilihat? Monitor. Simpan dulu HP bu. Simpan dulu, simpan dulu. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Nah, apa baru disimpan lagi? Tolong, jangan ada yang siaran langsung dulu ya. Tolong dulu ya. Boleh saya minta tolong? Jangan ada yang siaran langsung. Boleh rekam tapi jangan siaran langsung. Kenapa? Kita lagi ceramah untuk orang Islam. Ini di tempat ini kita mau maulid, tapi kamu siaran langsung diterima halayak, publik. Ada non muslim yang keberatan dengan ceramah saya bisa repot hidupnya. Padahal dia yang salah, kenapa kau dengar dong? Ini bukan untuk kamu. Simpan dulu HP, simpan ya, simpan, tolong simpan dulu. Malah di Makassar ibu, ada ibu-ibu ngefans betul sama saya. Ini kan yang ngefans saya ini ibu-ibu. Ini ibu-ibu sudah hampir 60 tahun ngefans sama saya. Oh, saya lagi ceramah di depan kayak gini, dia belakangi saya. Barusannya ada orang saya ceramah di belakangi saya. Ternyata selfie. Dia tulisnya di Facebooknya, latar belakang Las Atlantik. Dia kira saya background. Selesai ceramah dia kejar saya. Ustaz, boleh selfie? Nah, sini rame-rame supaya tidak ada fitnah. Sudah selfie, langsung dia bilang, Ustaz, boleh cium? Hah? Haram, tidak boleh. Nah, foto-foto aja. Nah, sudah foto. Ulang Ustaz, ya ulang lagi. Ulang Ustaz, jelek jadinya Ustaz. Ulang lagi dalam hatiku. Biar kau ulang 70 kali, namun kamu jelek. Simpan dulu ya, simpan dulu ya. Simpan, bisa? Oke. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Satu kali bu, Nabi lagi duduk-duduk bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya ibu? 10. Cacat kau itu. 20 kayak gini bu, banyaklah bersalawat.
Kalau tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan duha, tidak bisa memperbanyak amal dengan sedekah, tidak bisa memperbanyak amal dengan Senin Kamis, maka perbanyaklah amal bersalawat kepada Rasulullah. Kalau kita kumpul seperti ini, saya mau ngajak kita selawat, bisa? Tapi saya mau dengar dulu warga komplek ini, mana lebih kencang suaranya perempuan dengan laki-laki. Nah, bapak-bapak yang mengaku dirinya laki-laki, diam. Kita dengar tuh ibu-ibu, bisa bu? Ayo bu, jangan mau kalah sama bapak-bapaknya bu. Ayo salawat bareng-bareng. Yuk. Salatullah salamu ala toha. Salatullah salam ala. Alhamdulillah, ini bukan keras pak, inilah yang disebut sahdu. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Makanya bu, kalau kau ditelepon suaminya orang, jangan mendayu-dayu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana suaminya orang tak nafsu? Lagi di mana ibu? Di rumah aja pak. Lagi ngapain? Baring-baring dong. Jangan gitu, suaminya orang kan nafsu. Yang tegas dong. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Ngapa tanya-tanya? Nah, enggak diteleponnya lagi kau itu. Ini waalaikumsalam. Ibu diam ya, ibu diam. Kita dengar ini bapak-bapak. Ibu diam. Ayo pak, jangan mempermalukan kami. Yuk. Iya pak. Salatullah salatullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah, kencang memang. Ibu bapak diam, kita dengar ini di atas ini. Sampai dia cuma gaya di atas dah bisa selawat. Ayo kita dengar pak, ayo. Jangan pakai gendang, ayo pak, ayo. Iya, biar ya muka-muka sakaratil maut ini, ayo ya. Ya. Salatullah salam. Sudah lobet. Ini mau poligami, pret. Ayo bareng-bareng. Ala sin habibillah tawasalna. Ayo semua. Bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah li ahlil badri ya Allah. Alhamdulillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa pengurus-pengurus RT RW, Pak Camat, dan tokoh-tokoh masyarakat di tempat ini yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, saya tidak bisa sebut namanya satu demi satu, di samping karena keterbatasan waktu, juga karena sejujurnya saya belum tahu namanya bapak satu-satu. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sebelum saya mulai ceramah, saya mau tanya, ibu bapak, ada enggak konsumsi dibagikan? Kemudian bisa enggak bedakan mana air gula, mana air garam? Tadi kue dimakan, bisa enggak dibedakan mana roti, mana kentang? Bisa, iya kan? Itu karena Allah kasih kita rasa dalam lidah. Bayangkan seandainya tidak ada saraf dalam lidah kita, polos, tidak bisa dibedakan mana gula, mana garam, mana tai kucing. Lihat toh. Dan hebatnya lagi lidah kita dilengkapi di dalam mulut ini ada yang disebut gigi. Di mana gigi ini punya fungsi yang berbeda-beda. Di depan ada namanya gigi seri. Tujuannya apa? Memutus makanan. Lari ke belakang ada namanya gigi taring. Gunanya apa? Merobek makanan yang kuat. Makanya ibu kalau makan daging kan begini. Tidak begini.
jatuh gigimu. Nggak bisa lagi hancur, apa? Masuk ke dalam, namanya gigi geraham. Bapak Ibu tahu nggak kekuatan gigi geraham? Kata dokter gigi, kekuatan gigi geraham itu satu kali mengunyah ibaratnya 58 gram, bukan gram, kilo. 58 kilo batu ibaratnya, lalu dijatuhkan dari ketinggian 10 meter. Pak! Begitu kekuatan gigi geraham. Dan hebatnya lagi di gigi, tumbuh dan panjangnya dibatasi. Ibu pernah enggak bayangkan bagaimana seandainya gigi kita tumbuh seperti rambut? Gondrong lah mulut saya. Enggak bisa, sudah saya ceramah kalau keluar Pak. Nah, makanya kita ucapkan Alhamdulillah. Adek-adek, mau enggak saya kasih handphone? iPhone X Max 512 GB ya? Mau dek? Ayo angkat tangannya mau. Oke. Tapi begitu saya kasih kamu langsung tuli, tidak bisa mendengar. Mau? Mau? Ah, tidak mau. Berarti yang mahal bukan handphone, yang mahal bukan seluler, yang mahal bukan jaringan, tapi yang mahal telinga. Allah kasih kita gratis. Untuk apa lagi handphone kalau telinga sudah tuli? Halo? Halo? Nih rusak lagi HP. Halo? Ah, bukan HPmu rusak, telingamu bermasalah. Dan hebatnya lagi telinga, dia bisa bedakan mana bunyi kentut, mana bunyi handphone. Dan sampai detik ini kita tidak pernah belajar kursus membedakan bunyi. Inilah hebatnya telinga. Dan hebatnya lagi telinga, tempatnya proporsional. Bisa nggak dibayangkan bagaimana seandainya daun telinga satu di atas kepala, satu di bawah pantat? Halo? Yo. Kau di mana? Kamu dulu di rumah. Makanya kita ucapkan Alhamdulillah. Ini ada kamera nih. Ini kamera yang saya bawa. Ini mahal bu, puluhan juta. Dengan telenya bisa ratusan juta ibu. Apa ini kamera yang mahal? Bukan. Apa yang mahal? Mata. Allah kasih gratis. Hebatnya lagi nih mata, autofokus. Begitu buka, langsung tahu, tidak perlu kau putar-putar lensanya. Siapa itu? Kabur-kabur sedikit. Coba, hebatnya lagi di mata, kamu bisa membedakan mana istri, mana tetangga. Bayangkan kalau mata tidak bisa membedakan mana istri, mana tetangga. Tertukar-tukar istri di komplek. Kenapa ini malam Senin lain-lain rasanya? Ternyata security. Makanya kita ucapkan Alhamdulillah. Makanya setiap pengajian kita selalu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena nikmat Allah ini begitu banyak dan kita tidak bisa membalasnya dengan ibadah yang kita lakukan. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, malam ini kita berkumpul di komplek ini, di lapangan ini, untuk memperingati hari kelahiran seorang manusia pilihan. Lahirlah 1400 tahun yang lalu, lahir seorang manusia pilihan yang tidak pernah melihat wajah bapaknya. Barulah usia 6 tahun, wafat lagi ibunya. Dipelihara oleh kakeknya cuma 2 tahun, wafat lagi kakeknya. Diambil oleh pamannya, ikut bertempur. Tapi luar biasa, meskipun dalam keadaan penderitaan, meskipun dalam keadaan tekanan, berhasil menjadi pemimpin yang kepemimpinannya bukan hanya diakui oleh umatnya, tapi juga diakui oleh mereka yang tidak menjadi umatnya. Jadi umatnya, ketika dibuat sebuah buku, dikarang dan ditulis sebuah buku yang berjudul 100 tokoh dunia. Yang menulis buku ini non muslim, yang menulis buku ini bukan umatnya, tapi menempatkan manusia pilihan ini dalam ranking 1 di antara 100 tokoh itu. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati maulidnya pada kali ini. Nah, bicara soal maulid, ada lagi anak-anak ini kita sekarang baru belajar agama melalui YouTube. Itu pun baru 3 bulan, nonton YouTube 2 menit habis kuotanya. Oh, maulid bid'ah.
Isra Mi'raj bid'ah, taksiyah bid'ah, jabat tangan selesai sholat bid'ah, bara janji bid'ah, salawat bareng-bareng bid'ah, doa bersama bid'ah. Saya tanya, kenapa bid'ah? Tidak ada pada zaman Nabi, itu sesat. Bos, kalau alasanmu tidak ada pada zaman Nabi, maka tolong kau ceramah juga jangan pakai mic. Kenapa? Mic tidak ada pada zaman Nabi. Ayo. Tidak ada pada zaman Nabi. Bid'ah. Maka kau dengar. Ini bid'ah, bos. Tidak ada pada zaman Nabi. Kamu pegang Quran itu yang pusat, itu bid'ah. Kenapa? Tidak ada zaman Nabi itu. Yang ada pada zaman Nabi hanya dalam bentuk tulisan-tulisan pelepah daun kurma. Sudahlah, kau cari lagi yang pelepah daun kurma. Nabi dari Madinah ke Mekah naik haji pakai apa? Pakai onta. Maka silakan pakai onta kau pergi tanah suci dari Condet ke Mekah. Ini sekarang banyak anak muda baru belajar agama, satu kitab semua dia salahkan. Padahal dia belum baca kitab lain. Sampai saya pun dimaki-makinya di Facebook. Dia hina saya di Facebook. Apa kau dasar bicara sunnah kau tidak pelihara sunnah? Kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya mana? Itu kau tidak pelihara jenggot. Mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot dia marah-marah sama saya. Sudah kasih malam minyak, marah-marah istri saya di rumah. Kasih kotor-kotor bantal. Mau maulid, coba ini dulu yang perlu kita pahami. Banyak anak kita sekarang mau saya begini deh, kalau kau tidak mau maulid tidak usah, tapi jangan tuduh kami ini maulid sesat. Kamu tidak mau maulid silakan, kami pun tidak mengatakan kau yang tidak mau maulid sesat. Tidak, sama Nabi kita, sama rukun Islam kita, sama kiblat kita, sama kita punya rukun iman. Masa gara-gara maulid kau tuduh kami sesat masuk neraka? Memangnya neraka nenekmu yang punya? Kayak iya dia panitia hari kiamat. Ya, nah inilah maulid. Saya memperingati maulid dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke luar negeri. Itu tema-tema maulid sama. Apa temanya? Dengan hikmah maulid kita mencontoh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan maulid kita meneladani Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Itu tema-temanya. Tapi masalahnya, bagaimana kau mau mencontoh Nabi kalau sejarahnya Nabi kita tidak tahu? Bagaimana kita mau mencontoh Nabi makan kalau sejarah Nabi kita tidak tahu bagaimana caranya Nabi makan? Saya tanya, Bu, coba saya tanya Ibu. Bu, ada Ibu? Ada di kampung saya tanya, kenapa tahun maulidnya Nabi disebut tahun gajah? Apa dia bilang ibunya? Karena bukan tahun kambing. Karena dia nanya, Mak, kenapa sih tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah? Dia bilang, karena bukan tahun kambing anak. Dia tanya pula bapaknya, Pak, apa sih maksudnya? Dia bilang bapaknya, kenapa saya kau tanya, apa gunamu sekolah? Ayo, bagaimana anak kita mau meneladani Nabi? Orang tuanya saja tidak tahu sejarah Nabi. Saya tanya lagi Bu, ibu-ibu, berapa anaknya Nabi? Bingung toh? Nah, bingunglah kau. Ayo, begitu ditanya, berapa anaknya presiden? Berapa anaknya Dude Herlino? Sejarah Nabi kita tidak tahu. Bagaimanalah kita mau mencontoh Nabi? Sejarahnya Nabi kita tidak tahu. Zaman dulu ibu-ibu dari kecil dia sudah perkenalkan Nabi. Nah, Nabi itu begini. Nah, Nabi kalau tidur begini. Nah, Nabi kalau makan begini. Itu ibu-ibu dulu. Bahkan saya tahu sejarah Nabi dari awal dari lagu-lagu ibu-ibu saya. Saya dulu nyanyi begini. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Tanya, kenapa zaman jahiliyah? Lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia.
Siapa namanya Nabi terakhir, Mak? Nabi Muhammad namanya. Siapa nama ibunya? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Tangerang atau Banten? Madinah tempat tinggalnya. Terus apalagi, Mak? Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat, Mak? Pak Camat atau RT? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Itu lagu-lagu dulu. Dari lagu itu, sebaik lagu, kita tahu siapa nama ibunya, siapa bapaknya, di mana tinggal, bahkan bisa tahu akidah siapa itu Allah, pencipta alam semesta. Itu lagu-lagu ibu dulu. Sekarang lagu-lagunya ibu-ibu apa? Yo ayo, yo ayo, yo ayo. Mana ndak sesat anakmu? Nah inilah Agustusan naik di atas panggung, katanya majelis taklim, katanya tiap tahun ikut majelis taklim, pengajiannya tiap bulan, naik panggung campur-campur laki-laki senang, putar ke kiri nona, putar lagi dongo, tahu dongo? Beleng-beleng. Apa? Olahraga katanya majelis taklim, 4 majelis taklimnya tiap bulan pengajian. Campur laki-laki olahraga. Apa dilarang perempuan olahraga? Tidak. Tapi jangan kau campur-campur laki-laki. Roknya sempit, bajunya sempit. Di depanlah dia, suaminya orang di belakang. Depanlah ibu-ibu. 1, 2, bapak-bapak di belakang. 3. Mana ndak hancur ibu-ibu zaman sekarang? Jangan ketawa, saya seru sini. Ayo. Maka kalau ibu mau perkenalkan Nabi, anakmu mau mencontoh Nabi, ya sejarah Nabi jelaskan. Bagaimana kau menjelaskan sejarah Nabi kalau sejarahnya Nabi kau tidak tahu? Nah, Nabi itu tidur seperti ini, nah Nabi makan seperti ini, nah Nabi kencing seperti ini. Tapi kita bisa tahu kalau kita baca sejarahnya Nabi. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, mari kita dengar ya. Pada kali ini saya tidak akan cerita secara detail dan lengkap. Kenapa? Di samping karena keterbatasan waktu, juga karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Pertama dulu adik-adik harus tahu, kenapa disebut tahun gajah? Kalian bisa jelaskan? Ada? Ayo, siapa yang tahu saya kasih hadiah? Ayo dek, siapa yang tahu? Kenapa disebut tahun gajah? Ayo. Coba bayangkan Pak, bagaimana anak kita mau meneladani Nabi, tahun gajah saja dia tahu. Kita zaman kecil itu sudah dijelaskan, didengar baik-baik deh. Tahun gajah disebut tahun lahirnya Nabi, sebab pada tahun itu ada seorang raja namanya Abraha, dendam dan cemburu terhadap kota Mekah. Kenapa dia cemburu? Karena ada bangunan suci di kota Mekah yang semua orang Arab tiap tahun datang menyembahnya. Lalu Abraha cemburu. Kenapa ini kok selalu dikunjungi? Maka dia bikin duplikat Ka'bah dengan harapan orang tidak datang ke Mekah, tapi dia datang ke kerajaannya. Ternyata setelah bikin Ka'bah yang lebih cantik dari yang ada di Mekah, orang-orang Arab tidak datang ke tempatnya Abraha, maka tetap datang ke Mekah. Maka Abraha jengkel. Kan Ka'bah, Allah punya kuasa. Maka ketika mau datang ke sampai dekat Ka'bah, maka Allah turunkan bantuannya. Dia hancurkanlah kendaraan-kendaraan Abraha. Dia hancurkan pasukan Abraha. Allah kirim burung ababil membawa batu. Berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan batu di dunia yang dipanasi, ada juga yang mengatakan batu dari neraka. Tidak jadi masalah sumbernya dari mana. Yang penting batu panas. Dihancurkan Abraha dengan pasukannya yang berkendaraan gajah, maka disebut tahun gajah. Kan dalam Islam itu ada 2 tahun yang beda-beda. Ada 2 tahun yang aneh namanya. 1 tahun gajah, 2 tahun duka cita. Kenapa disebut tahun duka cita? Tahun Isra Nabi. Kenapa disebut tahun duka cita? Karena ada 2 orang yang paling dicintai Nabi dan mencintai Nabi meninggal pada tahun yang sama, yaitu kakek beliau Abdul Muttalib dan istri beliau Siti Khadijah. Meninggal pada tahun yang bersamaan.
Ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, bukan kakek, paman beliau meninggal pada tahun yang bersamaan. Maka Nabi berduka, ditinggal istrinya. Nabi sedih betul, sampai Nabi mengucapkan, barang siapa seorang wanita meninggal dunia lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka itu wanita ciri-ciri penghuni surga. Jadi kalau ibu-ibu lebih dulu meninggal dari suami dan suaminya nangis terus mengenang kebaikannya, ya Allah, kenapa istriku cepat sekali meninggal, ya Allah, meskipun dia gendut tapi ku sayang, ya Allah. Nah, itu ciri-ciri penghuni surga. Tapi kalau sebaliknya, begitu meninggal suamimu masuk kamar berteriak merdeka, ciri-ciri masuk neraka itu. Nah, ibu apa, saudara-saudara sekalian, nah pada saat tahun duka cita, pada tahun gajah itulah lahirlah Rasulullah. Ketika lahir Rasulullah, usia, jadi Rasulullah itu usia dalam 6 tahun dalam kandungan, wafat bapaknya, lahir sudah yatim. Ya, kenapa ibu? 6 bulan dalam kandungan, 6 bulan dalam kandungan, lahir sudah wafat bapaknya. Usia 4 hari lahir Rasulullah, sudah diambil ibu susunya. Usia 4 tahun dikembalikan ke ibunya, Siti Aminah. Usia 6 tahun, Siti Aminah berkata, nah, kita pergi lihat makamnya bapakmu. Waktu itu beliau tinggal di Yathrib, di Hijaz, yang Mekah namanya sekarang. Nah, ibunya berkata, kita ke Yathrib, Madinah sekarang. Jalan kaki, pulang ziarah kubur, di desa bernama Abwa, wafat ibunya, usia 6 tahun. Diambil oleh pamannya, kakeknya, diambil oleh kakeknya. Usia 6 tahun meninggal ibunya, diambil kakeknya. Usia 8 tahun meninggal lagi kakeknya, diambil oleh pamannya Abu Talib. Usia 12 tahun Nabi mulai ikut perang. Perangnya bukan membela agama, tapi perang antar suku. Nabi pada saat itu tidak ikut di depan berperang, tapi tugasnya mengambil anak panah, dikasih oleh orang-orang dewasa, dikasih kepada orang dewasa yang berperang. Usia 16 tahun Nabi mulai berdagang. Dagangnya pergi ke Syam. Di Syam Nabi dilihat oleh seorang pendeta yang bernama Pendeta Bukhairah. Pendeta Bukhairah ini melihat ada ciri-ciri kenabian pada diri anak muda yang bersama dengan Abu Talib. Apa ciri-ciri kenabian itu? Di mana anak muda ini berjalan, di atas awan melindunginya. Kakinya ke kanan, awan ke kanan. Kakinya ke kiri, awan ke kiri. Kakinya maju, awan pun maju. Bukhairah penasaran, ini tanda-tanda kenabian dalam Injil. Kan dia datangi, dia panggil Abu Talib. Abu Talib, sini dulu. Dia mulai penasaran, siapa nama kemanakanmu ini? Siapa nama kemanakanmu? Lalu dia berkata, Muhammad. Ini sudah ciri kenabian yang kedua. Ada 3 ciri kenabian menurut keyakinannya. 1, berjalan dilindungi oleh awan. 2, namanya Ahmad. Yang ketiga, penasaran Abu Talib, Pendeta Bukhairah. Coba buka bajunya. Dia buka bajunya, ada tanda hitam di belakangnya. Maka Pendeta Bukhairah berkesimpulan, ini Nabi akhir zaman. Abu Talib, bawa cepat ini kemanakanmu pulang. Kalau didapat orang Yahudi, dia akan dibunuh. Inilah Nabi akhir zaman. Kembali. Ringkas kisah. Usia 25 tahun, Nabi bekerja di seorang janda di Makkah yang sangat kaya, Siti Khadijah. Siti Khadijah selalu cerita sama sekretarisnya, namanya Nafisa. Ini pegawai saya satu, rajin, jujur, disiplin, cakep-cakep juga saya lihat. Nafisa tahu. Ini bunda lagi jatuh cinta ini. Akhirnya apa? Nafisa jadi tim sukses, bukan tim sukses pilkada. Dia datang mencomblang. Lalu Nafisa berkata kepada Muhammad, bagaimana menurutmu kalau ada perempuan yang senang sama kamu? Alhamdulillah. Tapi ini perempuan lebih tua dari kamu, gak jadi masalah. Tapi dia lebih sudah janda 2 kali, gak jadi masalah. Tapi dia bosmu, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka sama saya? Lalu Nafisa berkata, tenang mas bro, saya punya urusan. Jangan lagi cari dalam kitab mas bro, tidak, ini bahasa kita nih. Lalu datang kepada Khadijah, bunda, bagaimana menurut bunda kalau ada lelaki yang menyukainya? Alhamdulillah. Tapi ini anak muda lebih muda, tidak jadi masalah.
Tapi ini anak buahmu, tidak ada masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka sama saya? Kata Nafisah, tenang bunda, saya punya urusan. Ini namanya tim sukses Macoblang yang tidak mempermalukan kedua belah pihak. Coba kalau Nafisah mau mengambil keuntungan, dia akan datang kepada Muhammad. Muhammad, dia suka kau Khadijah, dia senang betul kamu, kesempatan ambil hartanya. Lalu nikah. Setelah menikah, lahir anak pertama beliau. Ada yang tahu siapa anak pertamanya Nabi? Siapa namanya? Siapa? Fatimah. Nah, itulah pengetahuan anak kita sekarang. Siapa anak pertamanya? Siapa? Qasim. Berapa anaknya Nabi? Nah, bingung lah kau. 7 anak Nabi. Semua anak Nabi yang lelaki meninggal pada usia remaja. Hanya 1 anak Nabi yang mendapati Nabi diangkat menjadi rasul, ialah Fatimah. Ringkas kisah, usia 40 tahun Nabi menerima wahyu di Gua Hira. Iqra, baca. Kata Nabi, saya tidak tahu membaca. Baca Muhammad, saya tidak tahu membaca. Dipeluk oleh Jibril ketiga kalinya. Sampai sejarah menjelaskan, sampai Nabi sesak nafas, lalu baru beliau ikut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai ayat 5. Turun Nabi, menggigil setelah ketemu Jibril. Sampai di rumah istrinya, ya Khadijah, selimuti saya dingin menggigil. Ibu, 3 hari 3 malam suami tidak pulang. Ditelepon tidak dijawab, ditelepon di reject, tidak ada kabar sama sekali. Pulang kedinginan. Bu, selimuti saya. Apa yang ibu lakukan? Apa? Kau selimuti? Tidak, diinterogasi. Dari mana kau 3 hari hilang kok menggigil? Dari mana kau? Mana HP-mu? Khadijah tidak banyak bicara. Khadijah hanya berkata, sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taati. Hikmah maulid malam ini, jadilah istri seperti Khadijah. Ayo bu, ibu, bu, berapa istri Nabi? Berapa ibu? Ini biar dia tahu, pura-pura tidak mau jawab ini bu. Ayo, 11. Dari 11 istri Nabi, Khadijah yang sangat sulit untuk dilupakannya. Sampai suatu ketika Nabi baring dan tidur bersama Aisyah, tapi Nabi tetap berkata, rasa-rasanya ada terompak kakinya Khadijah. Kenapa? Karena Khadijah memperlakukan suaminya selain sebagai suami, juga diperlakukannya kasih sayangnya selayaknya anaknya yang sangat dia sayang. Itulah hikmahnya kenapa Nabi dijodohkan oleh Allah dengan Siti Khadijah yang lebih tua 15 tahun. Karena Nabi krisis kasih sayang seorang kasih sayang ibu, maka Khadijah pun tampil sebagai ibunya Nabi. Khadijah sudah siap baskom di rumahnya. Apa isinya? Air hangat. Begitu datang Nabi, duduk Nabi di atas kursi, Khadijah mengambil kaki Nabi, dimasukkan ke dalam baskom yang terisi air hangat sambil diurut-urut kaki suaminya. Kau pulang nanti belilah kau baskom. Ya ketawa, saya serius sini bu. Ayo bu. Itu melawan. Coba lihat ini bu ibu ini, diberitahu melawan. Coba. Hei, coba ibu. Hei, mau lagi tahu? Khadijah habis hartanya untuk membantu Rasul. Khadijah tidak pernah keras suaranya daripada Nabi. Beliau kalau diberitahu cuma mengatakan sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taati. Ketika Rasulullah difitnah, ketika Rasulullah dimaki, ketika Rasulullah dihina, Khadijah selalu tampil, sabar ya Rasulullah, sabar ya Muhammad, saya kekasihmu yang akan percaya meskipun orang lain tidak akan percaya. Sangka baik kepada suami. Khadijah kan 3 malam tidak ada kabar, pulang sangka baik. Ibu-ibu sekarang, demi Allah, kalian tidak akan pernah bahagia kalau selalu sangka buruk sama suami. Selama ada dalam hati selalu bercuriga dan sangka buruk, maka tidak akan ada kebahagiaan kau dapat dalam hati. Bu, hei, bu, coba tuh rajin pengajian masih keras hati tuh. Hei bu, bu, sangka baik.
Telepon suami pagi-pagi tidak dijawab. Oh, suamiku lagi sholat duha. Tenang. Telepon lagi siang-siang. Oh, berarti ke masjid salat berjamaah. Sangka baik. Begitu dapat WhatsApp dari teman, woi, saya lihat suami bonceng cewek cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Sangka baik. Demi Allah, ibu tidak akan bahagia kalau sangka buruk kepada suami. Dan suami tidak akan tentram hidupnya kalau kita teror terus seperti tahanan kota. Baru 1 jam keluar di telepon, di mana kau? Di mana? Saya sampai di kantor. Bohong! Di kantor. Coba video call. Bagaimana kita tidak cepat mati? Sampai di rumah kita belum enak-enak duduk diinterogasinya, HP semua diperiksa. Bagaimana suamimu tidak serangan jantung? Sangka baik. Ini ada cerita. Bahayanya namanya sangka buruk. Tidak akan pernah bahagia. 5 tahun suami istri tidak ada anak. Tahun ke-6 dia ke dokter ahli kandungan. Periksa-periksa dokter. Wih, kata dokter, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Lalu dia telepon suaminya, Pak, alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan. Kata suaminya, jangan lupa cerita-cerita ya. Nanti kita malu lagi kalau tidak jadi. Baik Pak, ini rahasia berdua. Selang beberapa hari datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata istrinya, siapa ya? PLN ibu. Kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa bisa dia tahu ini? Nah, sudah sangka buruk sama suami. Ini lagi nih si gendut ini cerita ini. Datanglah suaminya capek dari kantor, baru keluar. Memang kau pembohong. Katanya nggak boleh cerita-cerita. Kenapa kau cerita sama PLN? Cerita apa? Itu PLN tahu saya terlambat 2 bulan. Bukan saya. Marah pula suaminya. Dia datang ke PLN. Ada apa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Dia bilang, tidak, buktinya ada catatannya. Kenapa kau catat-catat? Hapus itu. Dia bilang, boleh dihapus, tapi Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punyaku kau putus, apa dia pakai istriku di rumah? Ya terpaksa pakai lilin. Nah, coba bayangkan, sangka buruk. Berhentilah sangka buruk. Bu, kira enak jadi laki-laki. Nah, ibu itu jadi laki-laki, ibu dipikir dunia akhirat. Dengar, suaminya penghafal Quran, suaminya penceramah, suaminya pengurus majelis ulama, tapi istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tidak sholat, istrinya Ramadan tidak puasa, bahkan suka gosip. Suami penghafal Quran ini akan bertanggung jawab terhadap istrinya di akhirat kelak. Bahkan sebelum istrinya masuk neraka, suaminya dulu diseret ke depannya karena gagal didik istrinya. Tuh jadi laki-laki. Beda sama perempuan. Suamimu tukang judi, suamimu pemabuk, suamimu koruptor, suamimu peselingkuh, tapi istrinya baik sifatnya, taat agamanya. Maka kata Nabi, gak usah cemas ibu, tadkhulul jannati bisalam. Oh, ada 7 pintu surga, silakan kau pilih mana kau mau masuki. Itu enaknya jadi perempuan. Kan enak juga kalau kita pulang di kantor capek, dimarahi sama pimpinan, sampai di rumah disambut oleh istri, assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Lalu disambut oleh suaminya, waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Wah, saya capek deh, dimarah-marah tadi di kantor. Istrinya tampil memberi semangat. Begitulah bang, kadangkala memang kita disenangi pimpinan, kadangkala tidak. Tapi tidak penting pimpinan atau bukan dia senang sama kita. Yang penting Allah tetap sayang sama abang. Tenang perasaan. Duduk suaminya, dia buka sepatunya suaminya sambil menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa satu. Tenang perasaannya suami. Masuk kamar suami marah-marah berantakan kamarnya, dia peluk suaminya sambil menyanyi. Insaflah. Ayo Bu. Nah ya, jadilah Siti Khadijah yang tidak pernah mengecewakan Nabi, yang tidak pernah buruk sangka, yang tidak pernah kasar bicaranya.
Dan demi Allah, lelaki itu tergantung istrinya. Kalau istrinya sopan, istrinya baik agamanya, maka laki-laki ini sepepung perempuan yang menggodanya tidak akan tergoda. Kenapa? Ada bidadari di rumahnya yang menunggu. Tapi kalau suka ngomel, kita datang ada duit, tidak ada duit, ngomel aja kerjanya. Mau makan suaminya tidak pernah ada di dapur, tidak pernah masak. Kita pulang jam 4, mau pulang di teleponnya suaminya jam 4, mau makan apa bang? Oh kita senang lah, dikiranya kita mau masak, ini istri saya masak yang paling enak. Ternyata GoFood. Ya, main HP aja kerjanya. Anaknya nangis, tidak diurusnya. Bu dengar, perasaan paling menyakitkan bagi kami seorang laki-laki ketika anak tidak diurus oleh istri. Kenapa? Karena anak adalah karya terbaik bagi seorang suami. Kau serius ini. Bu, ya. Nah, bapak juga. Pak, mau punya istri seperti Siti Hadijah? Mau? Pertanyaan buat bapak, sudahkah bapak punya sifat seperti suaminya Siti Hadijah? Tenang ibu, saya bela kalian ibu. Ya, ibu, Pak, berapa istri Nabi? 11. Dari 11 istri Nabi, tidak satu pun pernah mengatakan saya menyesal menikah sama engkau Muhammad. Tidak. Tidak satu pun mengatakan saya rugi nikahi kau Muhammad. Tidak. Kenapa? Karena Nabi pandai membahagiakan istrinya. Dari 11 istri Nabi, bayangkan, satu ketika Nabi pulang dari dakwah, tiba-tiba ketuk pintu. Assalamualaikum ya Khumairah. Ternyata Aisyah sudah tidur. Ketuk 2 kali, masih belum bangun. Ketuk 3 kali, belum ada perubahan. Apakah Nabi marah? Tidak. Nabi ambil serbannya, dia buka serbannya, tidur di depan pintu beralaskan serban. Kedinginan semalam suntuk. Begitu bangun Aisyah, dia lihat suaminya, suamiku tidur di depan pintu. Nabi bangun. Apa Nabi marah? Nabi mengambil tangan istrinya lalu berkata, adikku sayang, maafkan saya karena saya terlambat pulang tadi malam sehingga saya tidak bisa memberikan kehangatan dalam tidur. Bayangkan, ditutupkan pintu, tidur, minta maaf. Coba kalau bapak ditutupkan pintu, keluar jurus Pak, orang gadal, yang mati saya cari kakak duit dasar gendut ini. Rasulullah dari 11 istri Nabi tidak satu pun pernah disebut nama istrinya. Khadijah kalau dipanggil tidak pernah dikatakan Khadijah ta'al, tidak. Khadijah dipanggil ya Ummul Mukminin. Aisyah tidak pernah dipanggil Aisyah sini, tidak. Aisyah beliau panggil ya Khumairah, yang kemerah-merahan pipinya, karena memang Siti Aisyah merah delima pipinya. Bapak mulailah contoh di komplek ini. Wahai istriku yang termancung hidungnya di blok 3. Dan tidak mancung hidungnya Ustaz, ya giginya kau lihat. Kalau justru giginya yang mancung, ya kau carilah yang bagus. Jangan mentang-mentang terlalu jujur, mentang-mentang istrinya hitam, hitam. Apa kata istrinya? Apa pesek? Ayo, selesai maulid, mari evaluasi kembali penghargaan kita kepada istri. Rasulullah, beliau kalau minum Pak, itu 1 kali teguk dikasihnya istrinya. Minum lagi, kasih lagi istrinya. Hebatnya, setiap beliau teguk dikasih istrinya bekas bibirnya yang di gelas yang diminum oleh Nabi. Coba, kalau misalnya Aisyah minum di sini bibirnya, maka Nabi pun meminum bekas bibirnya istrinya. Begitu romantisnya Nabi. Coba bapak kalau minum bekas bibirnya istri. Kau betul mulutmu. Ayo, inilah Rasulullah. Berikutnya yang perlu kita teladani dari sisi kehidupan Nabi, mulailah dari rumah tangga. Mulailah dari rumah tangga kita. Penghormatan kepada istri, istri kepada suami, suami kepada istri.
Ustaz, istri saya suka ngomel. Ya sudahlah, memang begitu takdirnya perempuan suka ngomel. Kenapa? Bayangkan gaji cuma 5 juta, hidup di DKI, cicilan rumah, cicilan motor, anak 2 sekolah, tambah anak lagi 1 kuliah, uang 5 juta tiap bulan. Mana bisa hidup? Tapi itulah hebatnya perempuan, mampu mengelola duitnya kita. Ngomel Ustaz, pakai ilmunya Umar bin Khattab. Itu Umar bin Khattab, Pak, terkenal paling kuat. Bahkan jangankan manusia, iblis saja ketemu Umar, minggir itu iblis. Suatu ketika ada sahabat mau dilapor sama Umar. Kenapa? Istrinya sahabat ini suka ngomel. Maka dia datang kepada Umar bin Khattab. Dia mau laporkan, mudah-mudahan Umar bin Khattab manggil istrinya diomelin. Datanglah ke rumahnya Umar. Begitu dekat dari rumahnya Umar, dilihat Umar juga dimarahi sama istrinya. Nggak jadi, Umar aja dimarahi sama istrinya. Pulang dia, Pak. Besok ketemu sama Umar. Ya Amirul Mukminin, saya lihat kemarin Anda dimarah sama istri kau diam-diam. Dengar jawaban Umar. Dengar jawaban Umar, Pak. Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan dan membesarkan anak. Ibu-ibu, masih ingat waktu hamil? Masih? Ada enggak enaknya? Jalan aja setengah mati. Duduk aja standar samping. Ibu masih ingat waktu hamil? Ada nggak ibu-ibu hamil tengkurap? 9 bulan. Coba melahirkan. Masih ingat waktu melahirkan? Ada nggak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang dia kaya keluar nak. Enggak. Paling bapak-bapak menderita kalau ngidam. Sampai ada di Sulawesi lain saya, Ustaz, apa doanya kalau ngidam istri? Saya bilang, ngidam apa istrinya, Pak? Nanti dia bisa tidur kalau dilihat saya di atas lemari. Lo percaya kau itu. Jadi kalau suami istrinya mau tidur jam 10, setengah 10 sudah naiklah dia istri. Kali menderitanya kalau ngidam. Yang ketiga kata Umar, kenapa saya tidak pernah marah ketika istri saya ngomel dan marah sama saya? Saya berterima kasih telah membesarkan anak saya. Tenang perasaan. Coba, saya juga tidak baca Barasaji malam ini. Baca sisi kehidupannya Nabi. Baca itu Barasaji. Dijelaskan Nabi sendiri yang bersihkan tempat tidurnya, Nabi yang tempel bajunya ketika robek, Nabi yang bersihkan ketika selesai makan, Nabi yang sediakan sarapannya. Itu Nabi, manusia pilihan, kekasih Allah, tidak malu-malu membantu istrinya di rumah. Kita lari ketua RT, gengsi dong, masa ketua RT cuci piring, ini dong, ini dah. Siapa lu men? Rasulullah, kalau kita teladani, maka Allah akan mencintai kita karena kita ikut pada Rasulullah. Sekarang, sunnah-sunnahnya banyak karena waktu yang terbatas. Sunnah-sunnah apa saja? Sederhana aja dulu, tidak usah yang berat-berat. Kalau kita cinta kepada Nabi, salah satu caranya, amalkan sunnah-sunnahnya. Sunnah apa Ustaz? Yang sederhana aja dulu. Satu, Nabi tidak pernah tidak ada wudhu. Itu aja dulu. Gak usah agak tahajud, agak berat. Apa? Yang paling gampang, tiada hari tanpa wudhu. Coba diamalkan mulai besok. Ibu-ibu mulai besok selalu ada wudhu. Kenapa banyak perempuan kadang-kadang tidak sholat? Karena tidak ada wudhunya. Kenapa dia tidak wudhu? Karena ada mikapnya. Iya toh? Kadang-kadang perempuan banyak tidak sholat gara-gara mikap yang dia sayang. Mukanya dikira tembok, coklat kiri, abu-abu, bingung, aduh. Jadi kalau mau mikap Ustaz, gimana caranya? Wudhu dulu, sudah itu baru mikap, sudah itu tahan kentut. Biar ibu sudah wudhu tapi kentut ya batal. Dah habis Ustaz, sedikit aja kok batal. Nah, apa keutamaan orang yang selalu ada wudhunya? Kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, orang yang selalu ada wudhunya, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, dicintai oleh Allah. Orang kalau dicintai Allah, saya tanya, ibu-ibu mau tidak dicintai Allah? Mau dicintai Allah? Dicintai oleh suami saja kita sudah senang, apalagi dicintai Allah. Kalau mau dicintai Allah, satu caranya, banyak wudhu. Orang yang dicintai Allah, apa yang dia minta pasti dikasih. Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh dan soleha, dikabulkan. Ya Allah, murahkan rezekiku, diperkenankan. Ya Allah, sehatkan penyakitku, disempurnakan. Kenapa? Sudah dicinta oleh Allah. Coba lihat kalau ada perempuan
Laki-laki jatuh cinta ini laki-laki sama perempuan, maka apa yang dia minta itu pacarnya pasti dikasih. Kenapa? Karena dia takut putus cintai. Demikian juga dengan Allah. Ustaz, saya selalu ada wudu. Kenapa yang saya minta tidak dikasih Allah? Sangka baik, berarti apa yang Bapak minta tidak baik buat Bapak. Ya Allah, mudah-mudahan saya jadi anggota DPR. Sudah sosialisasi, sudah bagi-bagi jilbab, sudah pengajian, tidak terpilih, berarti bukan itu yang terbaik. Saya tamat SMA dapat tentara, mau jadi kabin penerbang. Begitu tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper, tidak cukup tinggi. Saya protes kepada Allah. Kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi tuan kalau saya jadi tentara. Kemarin aku lulus polisi, sekarang dia satu bunga. Reserse pakai baret putih. Saya lulus di sospol waktu itu, sekarang malah jadi ustad. Karena jadi ustad pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, saya ceramai kalian semua. Terbaik buat Allah. Ya, berdoa ya Allah, mudah-mudahan suamiku bisa beli mobil tahun ini. Malah bukan beli mobil, motor kita jual. Berarti Allah tahu bukan mobil itu yang terbaik. Allah tahu kalau ada mobilnya bu, dia pakai suamimu selingkuh. Allah kasih yang terbaik. Yang kedua, orang yang selalu ada wudunya. Setelah dicintai Allah, apa kelebihannya orang selalu ada wudu? Maka terpelihara dari dosa dan maksiat. Kok bisa? Coba lihat. Orang suami istri aja kalau ada wudunya, dia tidak mau sentuh. Jangan Pak, saya ada wudu. Bagaimana sebetulnya orang yang ada wudunya bersentuhan dengan istrinya? Berbeda pendapat ulama. Syafi'i batal. Ahmad selama tidak ada niat nafsu tidak batal. Jadi kalau ini Syafi'i jabat tangan batal. Kalau Imam Ahmad selama tidak nafsu tidak batal. Nah, saya pakai kalau mahasiswa saya yang cewek-cewek cantik masih muda-muda, saya tidak mau jabat tangan, saya begini saja. Kenapa? Masa Ustaz nafsu sama manusianya? Iya, dia masih muda, saya juga masih muda. Dia cantik, saya gagah. Ya, masa Ustaz nafsu sama perempuan? Ya iyalah, saya manusia. Ayat tidak mengatakan la taqrabu zina illa Ustaz, jangan dekati zina kecuali Ustaz. Berlaku umum itu ayat. Biar Ustaz hancur juga kalau ketemu cewek cantik. Makanya saya masih saya begini saja. Tapi kalau ibu majelis taklim yang usia-usia 70 tahun yang sudah bau-baunya gosok, saya jabat tangan. Tidak mungkinlah saya nafsu sama mama-mama. Dapat tahu lah kalau emak yang jatuh cinta sama saya. Ayo coba lihat. Saya waktu kalau pergi kuliah dulu ada wudu, saya tidak mau duduk naik angkot di Makassar bilang PT-PT. Saya tidak mau duduk kalau dekat cewek. Nanti rusak wuduku, sudah 2 jam ini sepihara. Terpaksa naik karena kita mau ujian. Duduk dekat sama cewek, tapi saya waspada. Begitu sopir yang mendadak, saya pegang besi. Kenapa? Saya ada wudu. Tapi kalau tidak ada wudu, belum direm sudah nyosor duluan. Berarti orang yang ada wudunya terpelihara dari dosa. Yang ketiga, orang yang selalu ada wudunya menurut Quran, simahum di wujuhihim min asari sujud. Di muka nanti di akhirat ada bekas sujud wajahnya. Yang keempat, orang selalu ada wudunya kata Nabi. Lalu dia tidur, maka sepanjang dia tidur kalau dia bergerak, orang malaikat berdoa, ya Allah ampuni dosanya. Gerak lagi, ya Allah ampuni dosanya. Gerak lagi, ya Allah ampuni dosanya. Maka mulai malam ini, kalau Bapak cinta kepada Rasulullah, pulang maulid malam ini, mulai hari ini, kemana-mana saja ada wudu. Jangan diamalkan. Apalagi buat bapak-bapak sudah pensiun, sudah muka-mukanya sudah bau-bau kubur, dia sudah enaklah itu. Jangan lihat ke panggung. Ya, dah. Apalagi sunnah yang perlu kita pelihara. Apalagi Ustaz? Tiada hari tanpa duha. Kalau diamalkan itu. Kalau kita cinta sama Rasul, Rasul itu tidak pernah meninggalkan sholat duhanya. Maka kita amalkan mulai besok. Ustaz, bagaimana sholat duha? Sama sholat sunnah yang lain, cuma beda niat dan waktunya. Kalau tahajud malam hari, niatnya tahajud. Kalau duha, niatnya duha. Waktunya jam 7 sampai kira-kira sebelum zuhur. Waktu paling bagus jam 8 sampai jam 9. Berapa rakaat Ustaz? 2 sampai 8. Artinya boleh 2, bagus 4, 6 lebih utama, 8 lebih sempurna. Bagaimana niatnya Ustaz? Ini yang biasa selalu ibu tanyakan. Niat itu bukan bahasa mulut. Niat itu bahasa hati.
Lagi ibu goreng-goreng di ikan, tiba-tiba ada dalam hati mau sholat duha selesai ini, itulah niat. Tapi kalau mau diucapkan tidak apa-apa, tidak diucapkan tetap sah. Kalau mau diucapkan, sholli sunnatal duha, rakataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya tidak hafal bahasa Arab, ya bahasa Indonesia. Saya niat sholat duha 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun tidak hafal, ambil cara praktis. Berdiri tegak menghadap kiblat. Ibu bilang begini saja, Tuhan, sholat sunnah duha ya, Allahu Akbar. Saya ketawa, saya serius ini. Oke, sudah baca doa kita, baca Al-Fatihah, baca surah duha. Kalau hafal, kalau tidak hafal, ya sudah, kul saja. 2 rakaat pulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi, Allahu Akbar. Sudah sholat duha, bu, mau bantu suami cari nafkah? Mau ibu? Maka sholat duha. Suami pergi cari nafkah, ibu tinggal mengetuk pintu langit, pemilik segala kekuasaan rezeki. Ya Allah, jika rezeki suamiku masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang lebih penting, ya Allah, berkahkan. Sudah itu kau WhatsApp, kau SMS suamimu, Bang, jangan galau dalam mencari nafkah, jangan menghalalkan segala cara. Baru saja saya doakan abang dalam sholat duhaku, insya Allah Allah mudahkan. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Enak perasaan suami kita. Ya, sholat duha. Adik-adik nih yang mau sekolah tinggi-tinggi, itu sholat duha deh. Saya bukan mau takabur dan sombong. Tuh dengar gelarnya Pak Ustadz tadi. Banyak juga kan, doktor, dasat latif, esos, sarjana sosial, SAG, sarjana agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. Jarang-jarang orang seperti itu. Bagaimana resepnya Ustaz? Itu sholat duha. Sholat duha. Waktu saya SMA dulu, menghina orang, hina saya, orang ngecehkan saya. Saya lalu bilang, kampungan lu men, kampungan. Saya bilang, biar nih, daripada kau gak ada kampungmu. Bunyi bel, orang pada lari ke kantin. Saya masuk ke musola, sholat 2 rakaat, paling 5 menit. Berdoa 2 menit, 7 menit saja. Masih ada sisa waktu 23 menit untuk main. Selesai sholat duha, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya terima nasibku miskin. Saya terima keluargaku orang susah. Tapi jangan pula engkau miskinkan ilmuku. Jadikan diriku sebagai pusat ilmu pengetahuan. Allah kabulkan. Selesai saya berdoa, selesai sholat duha, baru saya ke kantin kalau ada uang. Kalau tidak ada uang, cari anak orang kaya yang goblok. Ada PR dasar, ada, kerjakan, gampang. Tapi belikan saya kue bos. Kenyang Pak. Alhamdulillah. Dulu saya dihina waktu sekolah, saya rasa itu Pak. Saya keluar dari ruang 207 kelas 3 Sospol Unas, lantai 2. Saya keluar dari kelas saya, ditunjuk saya sama senior saya. Hei, kesaat gak malu kok itu bajumu semua cakar. Cakar itu di Sulawesi Selatan baju bekas. Kalau di Matahari barangkali 100.000 satu. Ini 10.000 3 masih bisa ditawar. Saya tidak malu. Saya hanya berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan rezekiku supaya saya bisa berbuat baik sama ini orang. Panjangkan umurku supaya saya bisa berbuat baik sama ini orang. Alhamdulillah Ramadan lalu tahun ke-8 setiap tahun saya kasih itu zakat orang yang pernah menghina saya. Caranya apa? Sholat duha kecil ini dunia, kecil. Kecil ibu punya mobil, kecil punya rumah, kecil punya tabungan, kecil buat Allah. Allah cuma minta, yuk sholat duha deh, minta sama saya. Tapi kita lebih senang minta sama anggota DPR, lebih suka minta sama wali kota. Maka Allah katakan, ya sudah, kau mintalah sama dia, dia urus kamu. Maka mulai besok kalau ibu cinta kepada Rasulullah, amalkan sholat duha. 2 rakaat baik, 4 rakaat utama, 6 rakaat lebih bagus, 8 rakaat lebih sempurna. Jawab. Kalau orang rajin sholat duha, kalau bukan ibu yang dapat faedahnya, anaknya ibu nanti yang akan kasih angkat derajatnya. Cinta kepada Rasulullah, salah satu caranya berbanyak menyebut nama Nabi. Bagaimana cara menyebut nama Nabi? Muhammad, Muhammad, Muhammad. Bukan. Gimana? Salawat. Coba perintah sholat, Allah tidak ikut sholat. Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah haji, Allah tidak haji. Tapi ketika Allah perintah salawat, Inna Allah, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu,
dan malaikatnya yusalluna ala nabi, bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Kita biasa salawat tapi tidak ikhlas. Saya lihat-lihat tadi banyak salawat tidak ikhlas dan main-main. Mama saya salam, mama saya salam. Ayo, kalau ibu cinta kepada Rasulullah, mulailah diamalkan. Ibu gundah gulana, ibu gelisah, ibu sengsara hatinya. Yuk, duduk, ambil wudhu, sholat hajat 2 rakaat, lalu menghadap ke kiblat, sebut namanya Nabi sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah kabulkan doamu setelah engkau sebut namanya Nabi. Kenapa? Karena Allah cinta kepada Nabi. Sampai pentingnya ini salawat. Nabi jelaskan, doamu tergantung antara langit dan bumi. Apabila kalian berdoa tidak diawali dan akhiri dengan salawat. Ustaz, saya selalu berdoa tidak dikabulkan. Salah satu sebabnya karena bapak ibu berdoa tidak disalawat. Maka ibu mulai besok duduk hadap kiblat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika. Ulang-ulang. Apa kaitannya Ustaz dengan doa dan salawat? Saya kasih logika sederhana. Kita bersahabat ibu. Saya bersahabat dengan suaminya ibu. Ada anak saya nakal, rumahnya ibu dilempar, mobilnya dicoret, dikempeskan ban mobilnya. Saya wafat. Tiba-tiba datang anak saya, Om, bantu Om, saya mau membayar, ada duit. Nah, suami ibu bilang, inilah anak kurang ajar, tak pernah kita dikasih tenang. Datang ibu, Pak, jangan kau lihat itu anak, memang dia kurang ajar, memang dia nakal, tapi ingat bapaknya, sahabatmu itu bapaknya, baik betul itu bapaknya. Akhirnya apa? Ibu kabulkan, bapaknya kabulkan. Iya, akhirnya dibantu. Bukan karena doanya ini anak, bukan karena kita senang sama ini anak, tapi kita ingat jasa-jasa bapak. Kalau Allah lihat dosa-dosa kita, rasanya tidak mungkin Allah mengabulkan. Tapi karena kita sebut kekasih Allah, yang sampai Allah jelaskan, andai karena bukan karena engkau Muhammad, andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Kita sebut lagi, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Coba ibu-ibu zaman dulu, bapak-bapak zaman dulu, mau buka toko, dia berjanji. Kenapa berjanji Ustaz? Di dalamnya ada ratusan selawat. Anaknya pengantin, dia salawat kepada Nabi sebanyak-banyaknya. Karena adalah orang-orang yang paham agamanya belum sempurna, dia katakanlah berjanji bid'ah. Akhirnya berjanji diganti dengan musik elektron. Saya masih ingat zaman saya kecil. Ini hebatnya selawat. Fakta. Bapak pernah lihat video saya itu yang viral tentang rokok? Itu di Kepulauan Buru. Itu mau ceramah hujan keras. Bupati sudah bilang, tidak jadi orang ceramah, pindahkan ke masjid. Tidak muat Pak Bupati. Pindahkan saja. Saya bilang, jangan putus asa. Kasih saya waktu. Saya keliling ke lapangan sambil selawat. Sebanyak-banyaknya. Dengan izin Allah, berhenti juga. Saya pergi dakwah Tanjung Batu namanya. Saya naik kapal Kloto. Tak ketinggi. Itu knalpotnya saya kira kayu. Saya pegang itu knalpotnya. Push! Bau asap saya punya tangan. Hancur saya punya tangan ini dalam saya. Saya ingat kekuatan selawat. Saya baca selawat sebanyak-banyaknya. Lalu saya kasih air minum dengan izin Allah. Biiznillah. Tidak rusak saya punya tangan. Dokter pun heran. Masih ingat zaman kita kecil. Kalau ketulangan orang tidak ke THT, tapi ibu kita kasih apa? Nasi. Anak-anak. Selawat corona. Allah. Sebu. Ibu-ibu dulu goreng-goreng ikan kena minyak, tidak dibawa ke dokter ahli kulit. Tapi apa? Dia kasih air liur paling dalam lalu dia salawat dengan izin Allah sembuh. Kenapa bisa begitu? Bukan karena ibunya, tapi Allah cinta kepada orang yang ibu sebut. Bila disebut bersalawat kepada Rasulullah dengan sebaik-baiknya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Sebagai oleh-oleh bulan ini, cukuplah sudah diamalkan ini. Sudah ada maulid, sudah ada kebaikan dalam acara maulid ini. Mulai selalu ada wudhunya. Sholat duha tidak pernah lepas mulai sekarang sampai akhir hayat kita. Dan yang ketiga, setiap saat sebut-sebutlah nama Rasulullah sebagai wujud kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Jika ibu bapak masih mau mendengar ceramah saya, silahkan nonton Tablik Akbar Damai Indonesia TV One setiap hari Sabtu atau Ahad
pukul 14.30 sampai selesai. Tapi agak lama, biasa 1 minggu nunggu, 2 minggu nunggu, belum muncul. Maka ada yang gampang. Gimana caranya Ustaz? Ambil HP, buka aplikasi YouTube, tulis nama saya, Dasat Latif. Sudah itu muncullah ceramah saya ribuan. Jangan lupa setelah nonton kasih tanda begini, like ya, ini deh ya. Jangan kau kasih begini. Kalau kau kasih begini dicari ke malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah kau kasih begini bos, ada ayat di dalamnya. Kalau kau tidak suka ya sudahlah, tidak usah kau komentar. Tak enak lagi ceramah kau kasih begini. Namanya lagu dangdut. Cuma cepat habis kuota 1 jam, maka saya sediakan yang tidak menguras kuota. Namanya Jersey, ceramah singkat 1 menit saja. Hari ini saya share tentang bahayanya sifat sombong. Fir'aun haram masuk surga bukan karena dia goblok, bukan karena dia miskin, bukan karena dia rakyat jelata, tapi dia kaya, tinggi pangkat, bangsawan, tapi karena sombong Allah vonis haram dia masuk surga. 1 menit saja ada ilmu didapat. Gimana caranya Ustaz? Follow saya di Instagram, Dasat Latif 1212. Dasat Latif 1212. Sudah ku follow Ustaz, sudah ku take, tidak mau terputar ceramahmu, ku ulang-ulang, tidak mau terputar. Aku yakin tidak ada kuotamu. Aku belilah dulu data baru bisa ya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita. Kita doakan seluruh takmir, menguruskan panitia acara ini. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doanya. Mudah-mudahan Allah perkenankan segala hajat-hajatnya karena wujud kecintaannya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami misrun. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.